Seperti yang saya sampaikan saat pidato kenegaraan beberapa hari yang lalu, bahwa situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku dan sudah mulai cenderung menghangat. Agak memanas, tapi belum panas. Dan repotnya yang sudah panas, itu justru antar kawan sendiri. Sudah mulai saling panas memanasi. Maka saya minta kepada DPP Gamki untuk ikut mendinginkan situasi di lapangan kalau ada hal-hal yang panas. Ikut menyejukkan, ikut mendinginkan. Karena dalam situasi ketidakpastian global seperti sekarang ini, kita betul-betul perlu bekerja fokus, perlu bekerja kompak, perlu bekerja solid. Supaya kita tahu semuanya, saat ini sudah 96 negara masuk jadi pasiennya IMF. 96 negara. Mengerikan. Tapi itulah fakta. Sehingga walaupun kita berkompetisi dalam tahun politik ini, kawan adalah kawan. Kalau racing, kalau balapan, boleh-boleh saja, tapi jangan sikut-sikutan. Apalagi tendang-tendangan. Kita ini saudara sebangsa dan setanah air, jangan dilupakan itu. Setuju? Agar setelah balapan, setelah racing, kita bisa berkawan kembali dan bersatu kembali. Jangan antar tetangga nggak bisa saling menyapa setelah pemilu. Jangan antar kawan nggak saling menyapa setelah pilpres. Enggak lah, perlu saya ingatkan, kita ini saudara sebangsa dan setanah air. Itulah budaya politik Indonesia. Kekeluargaan, gotong royong, budaya bersatu, ini yang terus kita harus gaungkan. Sudah mulai memanas, yang panas malah antar kawan, bahkan sikut-sikutan. Bolehlah kemudian balapan, tapi juga jangan tenang-tenangan ataupun juga jangan mencoreng nilai persaudaraan. Itu pesan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kepada siapa sebenarnya pesan ini disasar ataupun juga ditujukan? Apakah menggambarkan ataupun juga curhat soal kondisi internal partai? Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini, sudah hadir di samping saya para narasumber selaku pengamat politik, yaitu Bang Pangi Syarwi Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ipang, selamat malam. Malam Mbak Putri, sehat Mbak Putri. Alhamdulillah sehat. Dan juga untuk bisa melihat seperti biasa dari gerak-gerik, dari air wajah, dari apapun yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo, gerakan tangannya, matanya, bibirnya dan sebagainya, sudah hadir juga di samping saya. Beliau merupakan ahli mikro ekspresi, yaitu Mas Gedi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gedi. Ya, Bang Ipang, langsung saja, ini jadi siapa sebenarnya yang dibilang antar kawan tapi sikut-sikutan? Iya, sebenarnya memang ini kan simbol Jawa. Memang dalam teori kekuasaan Jawa ini kan nggak mudah membaca apa yang tersirat dan tersurat. Kalau kita kan orang Sumatera ya, apa yang dilihat itu yang kita sampaikan. Tapi apa yang dilihat itu intersubjektif, belum tentu itu yang disampaikan. Nah, ini yang menjadi menarik. Ini apakah betul masyarakat kita sikut-sikutan hari ini? Apakah betul masyarakat kita hari ini tadi dalam balapan itu pukul-pukulan gitu ya, atau tendang-tendangan saya pikir. Ini sebetulnya kalau saya melihat, ini ditujukan kepada siapa sebetulnya ekspresi diksi perasa ini. Saya melihat bahwa makna politik ini sebenarnya bukan kepada masyarakat awam. Lalu? Jadi ini ditujukan hari ini memang memanasnya kondisi peta elit politik gitu. Nah, pasca setelah Partai PAN, Golkar bergabung ke koalisinya Pak Prabowo. Nah, itu menjadi turbulensinya naik, fluktuasi politiknya naik. Ini ibarat yang tadi laut tadi teduh, tiba-tiba ini ada gelombang. Nah, sekarang ketika ini ada gelombang, tentu harus supaya perang urat saraf ini tidak terjadi, supaya nggak putus kan. Kalau
tegang terus bisa putus. Nah ini Pak Jokowi ini menurut saya peran yang dimainkan beliau memainkan peran sebagai pemadam kebakaran. Karena beliau seolah tertuduh bergabungnya Golkar dan PAN adalah akibat dari katanya Pak Lurah yang ngatur-ngatur tadi. Tapi Presiden bilang saya bukan Pak Lurah, saya nggak ngatur-ngatur, saya nggak punya kewenangan. Nah tetapi itu bisa dirasakan persepsi oleh masyarakat, tapi itu susah dibuktikan. Nah ini saya mencermati bahwa ada 3 problem yang bentangan yang saling udah makin panas. Misalnya hari ini pasca misalnya Budi Ari dijadikan menteri, beliau adalah relawan Projo dan chemistry kecenderungannya ke Pak Prabowo. Itu satu peristiwa. Peristiwa kedua, Gibran tidak diundang oleh di PDIP. Dan kemudian Gibran bilang, orang PDIP bilang, ya karena lupa ngundang, kata Gibran. Betul. Ya nggak usah, nggak apa-apa gitulah. Nah yang ketiga adalah peristiwa yang kita lihat adalah relawan. Relawan dan hari ini ditambah dengan Budiman Sujatmiko, betul. Ya kan? Kemudian mulai terbelahnya suara-suara PDIP. Nah ini yang kemudian menurut saya PDIP kemudian melakukan secara menyatakan food estate adalah kejahatan lingkungan gitu kan, bukan bahasa lain loh, bukan yang lain. Tapi, nah ini kan menurut saya Pak Jokowi bukan dalam konteks bicara, kalau di kampung saya, di RT saya hari ini, itu baju 3-3 diterima. Baju Pak Prabowo diterima, serius malam tadi saya ketemu sama Pak RT, ini baju kok bisa 3 Pak RT? Ya sekarang kita nggak kayak dulu lagi, ngapain kita dibodoh-bodohin. Ngapain kita dulu serius-serius perang-perang uras Arab sampai kita nggak bertegur tetangga, anak istri nggak bertegur. Udahlah itu masa lalu. Sekarang kita nikmati aja, yang penting ada baju kita terima semuanya. Ya berarti kan tidak panas di bawah. Masyarakatnya adem di bawah. Adem, tidak justru ada level elitnya nih. Nah kalau Pak Jokowi bilang tadi ada balapan, kemudian pesan beliau sebagai negarawan, sebagai presiden itu sangat menyejukkan, sangat bagus sekali. Tapi saya merasakan Pak Jokowi hari ini sedang memainkan peran untuk meneduhkan laut tadi itu, yang gelombangnya cukup berat, ada riak-riak gelombang itu. Tapi bahasa itu ditujukan ke masyarakat. Padahal di bawah saya lihat masih adem-adem aja, tenang-tenang aja, nggak ada. Jadi ini adalah tujuan yang balapan tadi, perspektif saya, makna pesan message-nya itu adalah ke politisi kita hari ini, elit partai hari ini gitu. Nah ini yang kita nggak bisa, makanya saya lihat gaya orang Jawa berpolitik dengan orang Sumatera kan beda. Itu yang dibilang tadi ya Bang ya, bahwa yang dilihat itu yang langsung strike point kalau Jawa. Tapi kalau politik kekuasaan Jawa kan bisa kanan kiri, kita harus bisa menangkap yang tersirat. Iya, yang tersirat itu yang susah. Itu yang penting. Dan tidak semua panggung-panggung itu mereka sampaikan, bahkan bahasa sebaliknya gitu. Mereka bilang ini justru itu dibalik itu, makanya kita kalau ngomong Pak Jokowi, kita nggak bisa pegang kata-kata diksi perasanya lagi. Karena apa yang diomongan justru sebaliknya. Nah ini yang susah gitu. Jadi sekarang beliau bicara tadi ada orang lagi tanding, ada balap-balapan, sikut-sikutan. Itu menurut saya kok rasa-rasanya itu ditujukan bukan kepada masyarakat, tapi itu adalah kepada elit politik. Mas Kini juga pasti punya pandangan tersendiri, benar nggak kemudian upaya ini atau salah satu upaya dari Presiden Jokowi untuk bisa memadamkan aura panas yang saat ini terjadi di antara level elit ini? Ada 3 poin yang ingin saya garis bawahi di sini. Nomor 1, kan sebetulnya ketika masyarakat itu tanda petik misalnya sudah heboh, rame, saling sikut-sikutan, tendang-tendangan, itu kan kelihatan. Semua orang tuh kan bisa lihat di sosial media, kayak kalau kita bicara Pilpres 2019, Pilpres 2014. Kan ini belum. Itu kelihatan. Kalau kita pakai misalnya sosial media analyzer pun, pakai alat khusus gitu, dilihat juga belum ada seperti itu. Jadi sehingga saya sepakat dengan Bang tadi bahwa kepada siapa. Kemudian yang kedua, coba kita lihat Pak Jokowi, ini pola yang lama yang selalu saya ulang terus gitu. Jadi bukan sekali 2 kali saya bilang ini. Pak Jokowi itu ketika beliau berhati-hati, maka dia akan melakukan beberapa gestur khusus. Misalnya benerin, misalnya apakah megang kancing atau semacamnya. Dalam hal ini adalah megang mic-nya. Kalau kita perhatiin ketika salam di awal, megang mic-nya itu cuma beberapa kali. Lihat aja polanya. Begitu ngomongin tentang tadi, racing, tentang segala macam, jangan sikut-sikutan, itu lebih sering megang mic. Mas, berhati-hati ini berhati-hati apa ya? Berhati-hati bahwa dia sedang mengirimkan sebuah pesan dan nervous atas pesan tersebut sebetulnya. Dia sendiri nervous menyampaikannya. Loh yang dihadapin ini adalah elit-elit. Saya sepakat Mangga tadi ya. Yang dihadapin elit-elit bukan masyarakat. Yang punya daya masing-masing, yang juga bisa goyang kiri, goyang kanannya dia.
jangan main-main sama kekuatan-kekuatan sekeliling ini nih. Padahal Gitu ya. selama ini kan banyak kemudian mengatakan ini semua yang ngatur Pak Lurah atau Presiden Jokowi. Bukan berarti gini, misalnya Pak Lurah nih ngatur, bukan betul bahwa dia bisa menggerakkan ke A, ke B, ke C, bisa lobby kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Bukan berarti dia juga nggak bisa digoyang loh. Oke. Ingat bahwa ini kompleks sekali, politik Indonesia itu sangat kompleks. Yang ketiga, perhatikan, saya selalu bilang kalau Pak Jokowi pede akan satu hal, maka tangan kanan yang bergerak membuat gestur lebih frontal. Ketika beliau bicara soal misalnya 96 negara sudah jadi pasien IMF, kita akan nanti yang menentukan adalah tahun 2024, 2029, 2034. Lihat tangan kanannya main, udah pede bagian situ. Dan ini menarik, ini salah satu yang menarik buat saya bagian poin ketiga. Ini naruh sebuah pesan, ini yang saya tangkap minimal ya analisa saya. Yang saya tangkap adalah kalau misalnya nanti kayak gini, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, kalau nanti ada apa-apa di 2024, 2029, 2034, itu penentu Indonesia bukan saya loh ya. Itu bisa gitu loh diartiinnya, jangan salah. Menghindar. Bisa menghindar, ini bisa maneuvering gesture nih. Ya, ngasih tahu bahwa kalau istilahnya yang sekarang nggak dilanjutin, ini tuh penentu bahwa kita terbang atau kayak negara Amerika Latin yang di tahun 60 dan 70 punya kesempatan tapi nggak dipakai. Perhatiin bahwa kata-katanya jelas sekali, dengan pede dia ngomong kayak gitu. Buat saya begitu dengar pesan saya agak tersentak. Dia lagi ngunci nih. Buat saya istilahnya ngasih tahu, lu pilih yang bener ya. Baik. Kalau enggak bisa kejadian gini loh. Nah, ini kita akan bukan salah saya. Oke, Mas Kidi, menyambung juga apa yang menjadi analisa dari Mas Kidi, kemudian juga Bang Ipang, kita akan lihat kembali bagaimana kemudian pesan mengenai pemimpin mendatang yang disampaikan juga oleh Presiden Jokowi. Berikut ini. Bahwa negara kita ini memiliki potensi yang sangat besar. Bisa kita ini menjadi, dengan potensi yang kita miliki, bisa kita menjadi masuk dalam 5 besar ekonomi terkuat dunia. Bisa masuk, tetapi memang tantangannya juga tidak mudah. Dan itu, ini juga berkali-kali saya sampaikan, itu peluangnya, opportunity-nya hanya berada pada kurun 13 tahun ke depan ini. Sehingga pemimpin ke depan ini sangat menentukan negara ini bisa melompat maju atau tidak. Kepemimpinan nasional di tahun 2024, kepemimpinan nasional di tahun 2029, kepemimpinan nasional di tahun 2034, itu sangat menentukan sekali. Negara ini terjebak pada jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap, atau bisa keluar menjadi negara maju. Hati-hati, kepemimpinan di 2024, 2029, 2034 itu sangat menentukan sekali. Ini sudah puluhan kali saya sampaikan dan saya ingatkan. Karena di negara-negara Amerika Latin, tahun 60, tahun 70 sudah masuk menjadi negara berkembang seperti sekarang kita, yang kita miliki sekarang ini. Sampai sekarang mereka tetap jadi negara berkembang. Karena saat diberi kesempatan, diberi peluang untuk melompat maju, dia tidak Itu guna. di bagian terakhir tadi yang Mas Kidi katakan, tangan kanan, kemudian dengan yakin membuat gestur berulang kali. Seperti itu keyakinan yang dimiliki oleh Pak Jokowi, menyampaikan yang pesan-pesan terakhir tadi. Iya, karena udah nggak terikat lagi dengan pesan yang harus berhati-hati ngasih tahu teman-teman sekelilingnya kan. Tapi yang depan tadi sempat ada break lama loh Mas, yang itu, kemudian jeda lama begitu. Ya, Apa itu Mas? Itu istilahnya ketika beliau sedang merancang kata-kata yang mau digunakan secara tepat, kira-kira pesan yang mau disampaikan apa? Kan bukan cuma data. Kata-kata yang disampaikan Pak Jokowi perlu kita lihat sebagai dua aspek. Satu aspek informasi, kedua yang didiskusikan tadi bahwa aspek pesan tersembunyi di baliknya itu apa? Ini kita bicara politik, dan beliau adalah seorang, kita katakan bisa tokoh dan expert saat ini di balik politik Indonesia. Jadi nggak bisa sembarangan dikasih tahu letter lux gitu orang-orang kita, semua orang itu,
Pak Jokowi bilang A, ya pasti A. Ya tunggu dulu, A itu bisa A plus, A minus, A plus sekian gitu kan bisa gitu. Ya, ya, ya. Kita diajak untuk belajar menerka-nerka dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Nanti mungkin Bang Ipang punya catatan termasuk dari pernyataan terakhir yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo. Apakah kemudian yang disampaikan ini melambangkan bahwa pemimpin selanjutnya yang bisa meneruskan program kerjanya. Sesaat lagi kami akan segera kembali.